Alah, so karena yang paling baru datang. Kuliah aman? Aman. Emang kerame iya loba pisan perlu dibahas di kampus teh. Iya, kudu. Tapi ada aron lain. Jadi Oh, teka dari- kampus. efisiensi. Wah, kamu kayaknya Ararane UKT naik tapi efisiensi kumaha Efisiensi pembelajaran ya, tapi bukan untuk acara kampus. Pembelajaran Habitnya, efisiensi. habit efisiensi. ya, emang hese sebenarnya mah. Bangsa urang mah hese. Kita urusan lain urusan sorangan. Jadi kudu urusan bebarengan gitu. Bener. Kerjasama gitu, selesai gila emang branding. Iya. Branding. Dah air aku mana ge ganteng meureun pedah nge-branding we beneran ganteng anjing. Ganteng mah saya teh. Ganteng. Heeh, si mana pede wae. Pede sementara gaul selamanya. siap ya Nah, itu salah satu bukti berhasilnya kampus ngadidik jelema. Pede, percaya diri, percaya diri, wakaera, dan nyerahkeun. Biasanya gitu. Bang Pahar oge atuh sebagai calon master anjir. Kudu geus mulai nge-brand sorangan beureun. Iya sih penting pisan bener branding teh apalagi zaman digital seperti sekarang gitu ya. Digitalisasi. Tapi kan branding teh apalagi di digitalnya orang tuh kudu mempelajari algoritma Ini tuh so tahu. bener sok tanyakeun dia kan dia dosen Algoritma. Ya jadi orang kudu apal waktuna salat gitu. Cek bahasa agama mah. Cek bahasa Karena agama. waktuna orang salat pohon, waktuna orang salat duhur, elhor, duhur sabab. Salat asar seberapa rakaat, Bro? Opat. Dan bisa 5 teh. Ente. Oh, teh opat ya. Geus di manana opat? Nyati dituna Di pabrikna. pabrikna Oh. kan agama mah datang bisa dikukumahan biasa gitu Pakem gitunya. Emang aya hiji bahasan anu kudu kurang dibahas ayeuna tentang branding ya. Nah, ya sekaligus teman-teman bisa menjadi capacity building untuk teman-teman. Biar growth lah ya, biar tumbuh. kalau bisa aya nu can ngarti branding jeung capacity building branding capacity Pak Egi. Jadi orang ada ngobrol dengan Pak Egi. Nah, beliau seorang naon Pak bergerak gitu ada di bidang kreatif. Beliau juga sebagai founder Komuci, komunitas musisi mengaji. Ya, beliau juga banyak sekali membimbing banyak project gitunya deh, project baik jadi manajer band. Ya, yang pastinya memang mempromosikan, ngomongin tentang memasarkan supaya menarik gitu. Izin abdi panggil tadi dia serang reng-rengan hoyong mencuri ilmu dari Pak Elgi sendiri dari Pak Egi. Ngomongin tentang branding sebenarnya, Pak. Oh, gitu. Tentang branding, sejauh mana sih branding di era digital seperti ya berperan penting agar ngebangun diri personalna atau bahkan ngomongin tentang community-na. Nah gitu, mana sih yang lebih mendukung gitu maksudnya. Nah hari ini mungkin akan dimulai dari pertanyaan dari Ariel. jangan ya jadi gini Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jadi ya kami membuat band baru sih, jadi tapi masih kebingungan soal branding karena pemahaman umum tentang genre yang kami lakukan teh, genre yang kami anut teh metal ya, yang notabene membahasnya lagu-lagunya tentang satanis atau kebencian atau apapun kayak gitu spiritual, tapi yang kami lakukan justru sebaliknya, malah kami berbicara tentang penyampaian dari agama, paham-paham dari agama atau
bahkan dari kehancuran-kehancuran lingkungan yang yang dilakukan oleh manusia gitu. Gimana sih, apakah boleh gitu yang yang udah terkenal bahwa ya itu tentang ngebahas tentang setan itu, tapi kami malah sebaliknya, kalau kayak gitu gimana sih brandingannya gitu? Sah enggak atau kayak gitu? Aya batasan tuh sih Be. Aya batasan sampai dina personal branding teh atau Oke lah. Itu mahasiswa KB teh. Rata-rata di aya nu ti ITB, aya anu ti ISBI, aya nu ti UPI, aya nu ti UIN, yang UPI, yang ti UIN oge. Nah, gitu. Jadi sadayana sarjana. Oh, sarjana. Sarjana. Jurusan beda-beda aja. Beda. Ini kalau ngomongin bahasan branding sebenarnya sejauh mana dulu kalian mengenal tentang branding itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kan kalau ngomongin ya ini masih saya sih ngomongin cuman sharing ya. Mungkin teman-teman ada yang kuliah di jurusan manajemen atau jurusan di komunikasi visual atau komunikasi. Nah, itu bahasan-bahasan itu kan terkait dengan disiplin ilmunya itu ya di seputar itu. Tapi sebenarnya apa yang saya mau sharing ini sebenarnya kalau saya mungkin teman-teman yang lain menganggap saya itu memang fokus di bidang branding gitu, padahal sebenarnya enggak juga, karena memang dulu track record saya selama hampir 28 tahun kegiatan saya itu memang lebih banyak di jadi manajer band sebenarnya. Jadi selama ya hampir dari kuliah lah gitu ya, pegang beberapa band. Band-bandnya pertama itu ada Mata ya. Ada yang kenal PHB nggak? Pemuda Harapan Bangsa. Dari Pemuda Harapan Bangsa, terus ada yang kenal Panas Dalam nggak? Terus ke Panas Dalam, terus setelah ke Panas Dalam ada yang tahu Cuts nggak? Nggak Cuts. Ada yang tahu ini She Band nggak? Saya tahu yang wanita semua itu ya. Ya. Nah, terus ada yang tahu ini nggak? Speaker First nggak? Tahu Speaker First. Terus ada apa lagi? Yang terakhir saya belajar di mainstream itu tapi kebanyakan kegiatan saya di dunia indie ya, di independen. Kemudian saya pengen sekolah, pengen tahu cara cara manajemen mainstream itu kayak gimana gitu. Nah, saya akhirnya ada yang pernah tahu Mata Band nggak? Wah, tahu banget tuh. Oh, ketahuan gitu namanya. Saya terakhir sih gitu. Nah, dari pengalaman itu kemudian ya mungkin agak berbeda mungkin pemahamannya dengan pemahaman secara kuliah lah ya, atau secara teoritis. Jadi saya mempelajari awalnya otodidak, kemudian terus ya membaca buku dan lain-lain, akhirnya mempraktekkan itu. Nah, itu yang akhirnya mungkin teman-teman, oh iya si Egima spesialisnya di branding gitu. Nah, sebenarnya nggak juga, banyak hal yang memang saya banyak lakukan gitu. Nah, eta sih sebenarnya. Jadi kalau ngomong branding sejauh mana, sepenting apa? Ya penting banget. Orang itu nggak lepas dari hal itu tuh nggak lepas dari personanya kita masing-masing. Coba kayak gini. Saya mau tanya, kamu namanya siapa? Ariel. Ariel itu nama atau persona? Nama. Ariel itu. Nah, kadang-kadang orang itu suka suka tidak menyadari dan terlalu subjektif terhadap diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita mau lebih dalam lagi menggali, nama itu sebenarnya as a brand. Nama itu, kamu punya nama kan? Nama itu dari siapa? Orang tua.
ngasih nama pasti punya doa kan, Punya arti makna. punya arti, punya makna, sehingga akhirnya dia merepresentasi dalam sebuah nama, direpresentasi dengan doa-doa dan macam-macam itu mengharapkan bahwa anaknya sebagai yang sesuai dengan nama ini. Nah, nama ini itu direpresentasikan dalam huruf-huruf. Direpresentasikan dalam huruf. Kalau dalam sebuah perusahaan akhirnya direpresentasikan dalam sebuah gambar atau huruf-huruf yang akhirnya jadi punya Makna. makna atau nama seperti itu. Nah, seperti itu. Terus kerjaan kamu apa? Kerjaan orang itu seperti apa? Sebenarnya kalau kamu teliti lebih dalam lagi bahwa kita ini sebenarnya hanya bekerja pada sebuah nama. Kita ini hanya sebenarnya merepresentasikan nama kita yang itu perusahaan itu. Jadi kalau ngomongin as a company, kamu tuh udah punya company diri kamu. Bahwa sebenarnya perusahaan ini, urusan ini diberikan oleh orang tua kamu dan kamu harus menjaga brand ini dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Kamu akhirnya mengaktualisasikan diri kamu itu sebagai orang yang baik, baik terus meyakinkan banyak orang supaya apa? Orang itu kemudian menjadi trust, ya nggak? Ya kan? Jadi sebenarnya kita itu hanya bekerja, hanya merepresentasi pada sebuah nama dan akhirnya kita aktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak boleh punya hal-hal yang negatif dan lain-lain sehingga orang lain percaya pada kamu. Dan ketika kalau ngomongin, contoh kamu musik, di antara teman-teman kamu banyak di kepalanya itu banyak sekali diisi oleh kategorisasi atau produk-produk. Ada band ini, ada band ini, ada band ini, ada band ini, gitu kan? Ada orang ini, ada orang ini, ada orang ini. Nah, kemudian ketika proses kamu meyakinkan orang-orang bahwa paling enggak ini di kepala kita selalu terjadi peperangan-peperangan untuk mengalahkan satu produk dengan produk yang lain, satu nama dengan nama yang lain, ya kan? Kemudian kita merepresentasikan nama itu tadi supaya bisa mereplace dari nama-nama sebelumnya di kepala orang bahwa kamu tadi siapa namanya? Ariel. Ariel ini berbeda dengan Ariel Noah. Oh iya. Ya, sehingga orang itu di sekitar kamu itu punya kemampuan yang orang-orang itu ketika dia butuh, ini paling sederhana nih, ketika dia butuh akan kemampuan itu, yang paling diingatnya adalah Ariel. Nah, itu branding. Iya. Kayak diawali tina harapan orang tua tadi menurut Betul, itu branding. Branding itu segala hal-hal positif yang mengumpul pada sebuah nama itu disebutnya equity. Jadi equity itu adalah nilai-nilai yang berkumpul, nilai-nilai positif. Ya, kalau mau kita ngebahas tentang branding, ya nggak mungkin sejam ya. Kita ngomong sejam atau ya harus. Ya saya ngomong akan nggak, karena ini bukan materi, ini sharing. Tapi kalau ngomong materi ya kita harus ngomongin lebih struktur. Tapi pemahaman kita tentang branding itu juga nggak sesulit yang secara teoritis. Bagi branding adalah enggak. strategi nak untuk kudu merenya. Sebenarnya kita harus punya kesadaran, harus punya awareness bahwa paling kecil dalam diri kita itu juga kita butuh branding, karena kita butuh sama publik itu butuh diapresiasi atau butuh dikonsumsi atau butuh Terlihat eksistensi. terlihat sebagai orang yang baik atau sebagai orang yang bahkan kalau kita ngomongin ada konteks positif negatif itu sebagai as a brand untuk kalangan gangster sahan paling urang persona anu hayang membangun persona anu paling dipikasieun
Dia melakukan itu. Aktualisasi disebutnya brand aktivasi dia membuat membuat fear mungkin sehingga di antara persaingan di teman-temannya dialah yang paling jauh, paling menyeramkan. Jadi ya tadi ngomongin branding itu bukan sesuatu hal yang kegiatan kita sehari-hari gitu. Itu branding gitu. Nah, ya tadi jadi maksudnya kita ngomongin brainstorming aja ya. Kita ngomongin brainstorming. Kenapa sih namanya brainstorming? Pernah berpikir nggak? Pernah berpikir. Ini Imam serah bukan brainstorming. Mana pernah mikir? Saling hidup mana pernah mikir? Kenapa sih namanya brainstorming? Ada storm di brain kita. Ada badai, ada Brain brainstorming. Itu kayak perkelahian pikiran aja. Itu namanya. Sebenarnya kalau ngomongin brainstorming, pasti ada brain kan. Everything is brain. Apa ya? Yang kita tuh ngomongin manusia itu sebenarnya kayak jauh deh kita ngomong nanti orang udah disebut orang aneh ya ngomong. Tapi jadi gila intinya orang banyak mengklasifikasikan gitu ya tentang manusia, tentang apapun itu gitu. Dalam ada orang pintar, ada orang bodoh, ada macam-macam. Itu semuanya connectingnya dari brain. Bahwa sebenarnya hasil apa yang kita lakukan atau realitas yang kita sekarang ada ini, realitas atau apa yang terjadi pada lingkungan itu hasil dari konstruk pikiran. Jadi semuanya balik ke pikiran, brain itu tadi. Jadi sebenarnya ketika kita ngomongin masalah ini, masalah tentang brain tadi, ya pemahaman kita tentang brainnya harus mulai digali lebih dalam lagi. Karena sebenarnya nggak ada itu yang disebut orang pintar, orang bodoh. Nggak ada. Everything is genius. Everyone is genius. Sesuatu itu maksudnya gitu. Sesuatu itu pasti ada yang jadi. Ya. Everyone. Jadi ngomong branding. Tadi konteksnya kan dia lah, lainnya konteksnya branding. Ya, jadi kamu harus sadar dulu bahwa branding itu adalah diri kita. Kamu ngapain punya Instagram? Ngapain punya sebenarnya? Sebenarnya itu kamu ingin membangun persona kamu. Itu disebut branding. Tapi kan mau nanya, tadi kan kata Akang branding ini teh ada dampak negatif sama positif. Kalau positif kan udah jelas ya, kayak sama juga tahu. Nah dampak negatifnya ini kan apa? Misal, apakah dengan personal branding nih kalau kita terlalu personal branding kan itu maksudnya teh yang bagus-bagusnya, apakah itu teh jadi toksik ke diri kita dan malah jadi kehilangan diri kita gitu? Nah ini masalah ini teh apa ya? Kalau Dari masalah korektif, sudah hese ya memang ada korektif. Nyalse. branding itu tidak ngomongin hal positif negatif dalam pengertian yang secara umum ya. Dianggapnya tadi, kamu udah tahu objektif belum? Oh iya objektif tahu. Bukti Coba, atau tujuan lah. apa bedanya visi, misi, dan objektif? Nah, Ya karena kalau itu akan berhubungan, masalahnya dipandang negatif atau positif yang tadi saya bilang. Kegiatan dipandang negatif itu bisa jadi positif kalau objektifnya memang itu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin perkara ya tergantung objektifnya. Nah ini yang aku mau bilangin bahwa everything tentang objektif kita. Jangan-jangan kalian nggak punya objektif. Jangan-jangan ya memang orang-orang sekarang itu juga sulit menemukan objektif diri kita ya. Orang ngomong nawai gitu, bikin lagi namun sih gitu.
gitu. Jadi sebenarnya ya, tapi memang itu penting bahasan itu, sehingga orang itu kadang-kadang kalau ditanya sebenarnya kamu mau kemana sih, jadi Kumaha Allah weh. kan itu juga karena itu penting buat kita, sehingga kita mau membranding diri kita itu seperti apa, karena kita kalau nggak tahu objektifnya ya kita mau menjadi mau mempersonakan diri kita itu seperti apa. Nah ini perkara ini ya satu hal tentang mengenai masalah nah itu bahasan selanjutnya akan ngomongin masalah mana branding yang paling efektif. Jadi setelah kita tahu objektif kita, baru ngomongin mana sih branding yang paling efektif, yang bisa punya dampak yang kuat, sehingga punya secara disebutnya kalau dalam terminologi branding itu punya apa ya, punya equity yang kuat. Equity yang kuat sehingga orang itu mengenal kita sebagai seseorang yang unik, satu-satunya di antara banyak orang ini, satu-satunya orang yang seperti ini. Bedanya unik sama different apa? Unik mah gara dia yang lain tuh bener. Dia jadi punya karakter sendiri, kalau different beda. Ya kalau tadi ya betul, kayak different itu cuma compare kamu dengan saya, Iya. itu bisa beda. Iya. Tapi kalau unik itu mengcompare-nya lebih banyak. Iya. Compare-nya lebih banyak dari 5, gua satu-satunya. Kan itu sebenarnya. Nah, ya jadi sangat relatif ya tadi kalau ngomongin positif negatif itu sangat relatif tergantung objektifnya. Nah sekarang kan kalau ngomongin kita tahu tentang personal branding, artinya akan mudah untuk bawa produk atau apapun. Akan mudah kita ngomongin membawa sebuah produk yang tadi ada band, ada mungkin punya bisnis, punya urusan lah gitu, punya urusan apa gitu. Nah, jadi agak lebih mudah akhirnya. Gitu. Gimana? Kita tuh kan punya satu produk ya, ngaranna Rumah Tumbuh. Harapan orang Rumah Tumbuh ya teh sesuatu gerakan lah baru. Oh ini karena Rumah Tumbuh gitu. Ya, Rumah Tumbuh. Ya harapan kita kan iya teh lah suatu wadah lo dapat menumbuhkan karakter-karakter yang lain gitu. Atau potensi-potensi terbaik nah lewat dialog seperti itu. Gitu lah. Contohnya, orang Rumah Tumbuh teh yang dikenal sebagai lembaga pembelajaran atau lembaga pendidikan. Kan teh salah berarti itu mah teh salah. Tapi aya batasan tuh dina branding eta teh gitu, Be. Batasan. Aya teh batasan keur nge-branding eta. Tawa emang view Siapa saya bisa nanya teh anjing. Dosen, perspektif dosen. Wah batasan-batasan. Nah branding mah Batasan-batasan branding mah naon ya? Naon lebih menyederhanakan dari kacamata teh. oke. Pokoknya sebenarnya kieu. Sebuah naon yang branding teh naon, aduh kamu definisi mah lebih Citra yang meureun gitu Atau si batasan eta teh tergantung eta objektif jeung Iya, nya eta. Iya, Jadi eta. kalau kita ngomongin sebuah batasan nah eta batasan teh di dinya. Iya. Jadi objektif kan tadi visi misi objektif Be. Sepengetahuan orang mah kan visi teh sebagai landasan orang, misi teh kumaha cara ngeraihna, objektif teh nyatana sih kumaha gitu. Gitu henteu. Sok turunkeun deui lamun ngomongkeun ayeuna. Visi itu cita-cita Cita-cita ke depan lah, cita-cita visioner. visioner boleh. Tapi cita-cita yang mulia, yang besar, yang abstrak. Oh. Yang abstrak gitunya. Oh. Ingin memiliki visi, ingin mencerdaskan tadi ngomongin visi tadi Rob. Naon? Rumah Tumbuh teh boga visina naon? Oh, ingin menjadi lembaga pembelajaran pendidikan agar supaya teman-teman bisa tumbuh potensi terbaiknya. Nah gitu, eta bisa dikaitkan dengan misi,
atau bisa dikaitkan dengan bisa dikaitkan visi itu lebih pada wilayah anu sangat abstrak, misi boga cara. Iya, strategi itu lain. Carana kaos kumaha. Objektif boga target nasaha, boga waktu nu diukur nasaha. Oh, iya. Setahun orang kudu ngagawean ieu. Itu objektif. Itu objektif. Jadi sebenarnya dari visi diturunkan ke misi, misi teh carana kaos kumaha remah tumbuh melakukan Forecasting. kahayang teh melalui naon? Metodena naon? Diskusi. Melalui diskusi dan kegiatan-kegiatan naon lah gitu, kegiatan-kegiatan kreatif. Tapi lamun objektif tadi disebutnya kudu bisa diukur. Oh. Lamun ieu mungkin carana kudu bisa diukur, lamun objektif mungkin waktuna iraha, target saha, waktuna sampai kapan. Nah, aya ukuran-ukuran akhirna. Nah, mun di sekolah mah RPS urang nya gitu. Nah, nya meureun teh nya wae betul. Nah, intina dengan konteks itu akhirnya ada output, setelah dari objektif ada outcome. Ada outcome dulu baru ada output. Dari output naon aktivitasna? Eta disebutna logical framework. Melogikan. Nah, ieu teh sangat kapake ke kegiatan branding. Jadi lamun ngomongkeun si metode untuk branding itu bisa menggunakan pendekatan logical framework. Liar mana? Mantap. Pertanyaannya pernah mikir tuh mana? Oh pernah. Ayo nak. Nah, akhirnya orang balik lagi kalau branding. Branding. Sebenarnya masing-masing dari kita teh geus boga bisnis ya. Iya. Kayaknya punya. Ada. Ada ya. Mana boga bisnis? Mana boga bisnis? Mana bisnisnya perdagangan manusia lah. Ngajar maksudnya bisnis. Ngajar. Bisnisnya apa aja? Nih punya kopi pak. Hah? Wah, dia Kopi. punya kopi. Nah, Kamu? Bisnis Apa? ada. Apa? Iya naon. Ada. Jasa. Dan jasa. Kamu juga bisnis? iya. Biasa sama bantu mama juga sih bisnis juga. Hebat. Wih, Berarti halus sih. mulia banyak membantu mama kayak mulia. Halus. Ya kamu juga kan bisnis juga? Ada. Naon coba bisnis? Yang pertama Kerupuk ya mie. ada apa Kerupuk mie. konten-konten sih buat fashion di sosial media, terus piercing terus band. Oke. Nah, filosofi bisnis. Kesibukan kan. Iya. Tapi bisnis teh urusan. Filosofi. Jadi hirup mah kudu boga urusan. Menunggu urusannya nyalset teuing teramenya. Ya eta akhirnya ketika kamu punya urusan, akhirnya kamu punya objektif. Nyata ya. Kalau sebenarnya matakna ketika orang nggak merasa punya urusan, mana deh mana? Teuing. Umur seberapa tahun sih? Umur rata-rata berapa ini? 25. 17. 19. Kayaknya 20 sampai 20-an lah. Alah. Alus geus ngomong geus kikieuan geus ruang riung geus ngobrolkeun euy alus. Urang umur maneh mah wae mabok kenal. Di selangan. Asli kan? Alus urang keur wah keur teling. Abi tamah keur wah. Mungkin ini revolusinya teh nyai di selangan gitu mungkin yang berpikir malamnya sambil gitu mungkin ya. Kita mah Ya, tapi sambil halus, tapi maksudnya dalam pengertian kalian udah ngobrolin ini, udah di umur saya kan teringat kemana, teringat bumi alam. Nah, kenapa saya bilang ini penting buat kalian untuk mulai branding. Kita mulai melakukan mulai diskusi-diskusi mulai seperti ini gitu ya, saling membahas sesuatu hal yang membuat kita terus tumbuh gitu. Ya karena meh tong menyesal cukup mah. Kalian kalau udah punya kayaknya
lalu mana akhirnya serius dengan hidup dengan diri kamu sendiri sekarang ini, dengan pertumbuhan diri kamu. Umur kamu berapa? 20 tahunan ya rata-rata ya. Kamu 20 tahunan atau umur masih kuliahan gitu. Setelah beres kuliah, kamu udah tahu mau kemana. Beda kalau kuliahnya hanya kuliah. Akhirnya naon? S2. Karena tinya hode ke geus kitu tilu. Beda S2 jeung S3 luar produk zaman baheula jeung ayeuna. Da produk zaman ayeuna mah karena gua gawe. Karaos. Divalidasi. Mun baheula mah memang dia tuh tujuannya ingin jadi dosen atau ingin jadi intinya mah kieu pokona mah. Lamun loba duit keluargana urang edit lah nya bisa bahaya mah. Bae teman. Tapi maksudnya kieu lo berada boga duit budak teh rada loba duit, keluarga loba duit, ketika manehna teu nya kuliah hanya kuliah gitu. Terus akhirna akhirna teh teu nyaho kudu ka mana, Bingung ya. bingung. Nah, karena aya fasilitas ti kolot, kuliah deui. Gitu. Pelarian ya. Ayo pelarian. Tapi lamun teu boga duit kolotna, akhirna naon coba? Gawe sagawe-gaweuna we. Lamun geus gawe sagawe-gawe, nah kira-kira hidupna bahagia teu? Henteu. Nah iya kunaon sih urang-urang teh tidak pernah mendapat pencapaian yang terbaik Pak. Karena jangan pernah mikir di awalnya reka mana. Nah orang bisa ngomong gitu gara-gara menyesal. Jadi lamun urang nyaho we urang teh baheula teh bisa mengidentifikasi diri urang ti baheula geus mau jadi kieu, geus mau bisa ngobrol kieu bener. Terus di mana? Di mana bener. Di awang-awang. Jadi gitu sih sebenarnya mah. Banyak hal yang memang harus kita sering harus diskusikan banyak hal tentang pertumbuhan diri teh. Gitu ya, pertumbuhan diri kita sendiri teh. Makanya branding yang terbaik itu adalah branding secara jujur. Branding yang terbaik itu adalah branding secara jujur. Jujur. Jadi disebutnya finding your truly color. Ulangi. Kalau Artinya apa Bang Messi? jadi kudu asli. Oh. Kia, Karena iya ngomongkeun band, mana buka band. Mana asli di dinya teh. Lamun ngomongkeun mana ngomongkeun urang teh hayang ieu teh positif dan lain-lain gitu nya. Atau kamu ngomongkeun masalah narasina agama dan lain-lain gitu nya, walaupun band metal tapi narasina agama. Pertanyaan urang mana sok salat tara? Alhamdulillah usah. Tak eta nu disebut asli jeung teh teh. Gitu. Jadi mun maneh tong di dinya jangan coba-coba membranding itu disebut palsu. Ya bukan urang mah produk zaman baheula nya. Produk zaman baheula teh penting viral-viralan teh, tapi tidak substansial. Penting karena viral itu kita ngomongin strategi awareness doang. Sok ayeuna bisnis anu dimulai ku viral-viralan 3 bulan tidinya ka mana? Bais. Rata-rata gulung tiga. lewat semua. Mantan eta finding your truly color teh eta didinya. Mana teh bener-bener didinya atau henteu. Lamun rek viral-viralan mah gampang gitu. Makanya branding mungkin itu juga yang membedakan antara produk disebutna teh. Lamun urang mah komparna, tapi kamu mungkin bisa menganalogikan dengan banyak hal ya. Tapi orang komparna pada pengalaman orang banyak. Ada disebutnya bisnis mainstream dan bisnis independen. Atau lamun dina musik, bisnis mainstream itu atau komoditi, nanti adalah komoditi on demand. Jadi market geus terbentuk, aya demand market. Jadi aya demand di market, maka produk dibentuk untuk sesuai dengan kebutuhan kebutuhan market. Tapi ada yang based on produk bisnis, yang produknya sudah jadi dan seperti ini, maka dia yang paling pas itu dilempar ke market yang mana. Gitu. Jadi beda hal itu ya. Jadi antara
di dunia, atau boleh disederhanakan seperti gini. Lamun maneh teu boga duit, jangan coba-coba gunakan pola mainstream. Mainstream teh umum, branding secara umum. Kenapa? Kalau secara umum, branding menggunakan cara yang mainstream, itu pasti kita akan membuat produk ini terlihat, walaupun tidak asli, terlihat pas jeung si marketer. Padahal produknya palsu. Jadi make up di kandelan, di edan-edan, di alus-alus, pada asli nanti alus. Mainstream. Nah, mainstream bisa melakukan itu, bisa, dan itu boleh nggak boleh, karena mana nama bukan duit. Maka strategi yang dilakukan oleh mereka adalah brainwashing. Oh. Brainwash. Sehingga maneh teh ngarasa anu viral-viral teh brainwashing. Contoh, sehingga maneh teh akan merasa bahwa si produk teh sesuai jang urang, karena maneh teh selalu melihat produk itu, jadi membentuk unconscious urang untuk men-shaping reality urang. Jadi contoh, naon atunya? Da urang teh pada dasarna mah teu nyaho lagu nu bener-bener urang atau henteu, da urang teh hasil dari shaping lingkungan urang. FOMO urang ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Nah, itu disebutnya adalah replacement. Contoh band. Contoh orang ieu pendekatan band banyak. Si band mainstream. Karena orang secara terus-menerus mendengarkan lagu itu, gitu ya, yuk aya panggih deui. Terus maka ya algoritma. Mana mun panggih jeung algoritma eta teh membentuk reality maneh, membentuk mun dina algoritma internet atau Instagram atau TikTok atau apapun itu untuk men-shaping reality maneh asup di bawah subconscious maneh, supaya kamu itu akhirnya membeli produk itu. Makanya yang dilakukan adalah brand visibility dan brand exposure. Sudah dilihatnya. Brand exposure dan ya tadi brand visibility misalnya. Seberapa sering kamu dilihat orang dan seberapa sering kamu diekspos. Oke. Jadi akhirnya, lamun pola eta mah karena produkna pan jelema di hulu urang teh, di hulu jelema teh geus loba nya. Produk-produk. Nah, untuk mengganti produk yang sudah ada di kepala kita, itu terus-terusan diekspos terus-terusan, sehingga akhirnya produk tadina akhirnya itu kaganti. Jadi we urang teh ingat kasih produk A. Tapi lamun jualan barang anu unik, atau kenapa harus true color? Filingnya di kepala orang teh pasti murah eta mah. Hanya naonnya? Hanya kerja ekstranya adalah membuat sesuatu hal ini secara kreatif kumaha urang teh terlihat eueuh hiji-hijina. Karena eueuh filena di hulu urang teh, eueuh filena si produk A teh hiji-hijina ketika dikomunikasikan langsung masuk. Karena produk pertama. Kenapa pentingnya jadi pelopor? Ingatan secara tidak langsung itu jarang. Nah itu mah murah. Tidak perlu ekspos yang berlebihan. Karena kan hiji-hijina. Oh berarti itu mah ongkosnya kreativitas sendiri. Ya. Coba kita ngomong. Semuanya di sini sebelumnya, tapi jujurnya, mana nyawa kamu di mana? Iya. Rata-rata semua tahu dari ini. Nah, dulu itu Komuji itu apa ya jadi urang contohnya karena orang lain sehingga itu ya, tapi karena orang pengalaman eta we. Pengalaman didinya. Jadi dulu itu satu-satunya pendekatan pembelajaran agama melalui pendekatan musik,
budaya gitu. Keur budak lora hiji-hijina baheula teh. Jadi akhirnya kenapa orang tuh banyak kenal dengan itu. Tapi sekarang banyak gak? Banyak sekarang mah. Tapi kan jadi ketika banyak yang mengikuti akhirnya tetap Komuji Peter Highlight. Karena yang pertama informasi. Nah ini juga nanti kalau kita ngomongin ada kenapa sih struktur pikiran orang itu seperti itu. Iya ya harus menarik kalau kita bahas dari kajian neuroscience. Ada 12 trait bias pikiran manusia itu. Nah, coba belajar, apalagi kalau di dunia pendidikan wajib loh itu mempelajari itu. Ya karena tadi biasanya yang menjadi anchor manusia itu informasi pertama. Gitu. Tahu tuh tanya dia nama. Siapa dulu? Sweet. Mau nanya soal ini Pak, yang jujur sama sustainable. Nah kalau misalnya tadi kan branding itu kita harus jujur sejujurnya ya kan, nggak boleh ada makeup segala macam. Sementara kita pun mau satu personal brand atau entah brand dalam konteks bisnis yang mau kita kembangin itu sustainable juga kan. Tapi gimana caranya kalau misalnya orang udah jujur, tapi lingkungan yang dia ada di situ sebetulnya berkebalikan sama karakter yang dia punya gitu. Katakanlah misalnya saya gitu ya. Saya misalnya main band tapi lamun di panggung ngabetem we gitu. Pan betul mah ojlak-ojluk teu puguh gitu nya. Biasa. Tah, teu bisa stage act gitu. Eta teh kan berkebalikan, tapi di satu sisinya gitu orang. Iya. Tata sustainable tuh gitu. Atau emang Tapi kata mainstream kayak gimana? Kata orang pada umumnya gimana? Harus act kan? iya biasanya. Nah itu teh cek urang masalah. Jadi sebenarnya bagaimana dalam diri kita pun kita mengenal ada strength, ada weakness. Ya, itu bisa dipandang weakness, bisa dipandang sebagai strength, bisa. Jadi itu sangat sangat relatif. Nggak perlu kayak gitu. Kalau aslinya kamu kayak gitu aja. Karena cuman kalau ngomongin strategi, kalau ngomongin masalah branding, bagaimana menampilkan persona orang yang emang kayak pertanyaan orang. Naon anu dipandang si Ariel itu sepopuler itu. Ariel Noah. Kurang acan kan populer. Sepopuler itu. Persona apa yang ditampilinnya? pesona suaranya bagus gitu. Selain itu, ketika dia manggung, Ketika dia manggung nggak tahu, saya belum pernah lihat. Ganteng. seganteng betul, tapi persona coolnya kan. Karismatik, Ben. Ya, dia dulu ketika dia orang, kalau saya di tahun itu karena saya menyaksikan bagaimana dari dia itu dari awal mulana gitu ya, menyaksikan karena itu satu generasi jeung urang gitu ya, di band di Bandung itu. Bagaimana dia menunjukkan personanya. Oke. Dan persona yang dia itu adalah dia nggak iji kirim brang itu ujrat itu gitu. Ngomong seperlunya. Justru, nah hal-hal kayak gitu karena aslinya seperti itu, kenapa sih penting kayak gitu? Kenapa penting asli? Biar natural. Ya kenapa harus natural? Biar kita nyaman, gak ada yang dipaksakan. Ya kenapa itu? Biar nggak tahu. Iya. Kamu kadang-kadang gini ya, pernah nggak kamu itu kan pasti orang tuh bisa menilainya. Tapi pernah nggak kamu bisa si orang ini teh ya pernah pada satu situasi kasus melihat si orang ini teh baik ya, tapi aya nu santai gitu. Pernah teh gitu? Pernah teh ngerasa gitu pernah merasa bahwa menilai orang, kamu kenal sama orang itu tuh baik tapi kamu nggak mau dekat. Oh sering, coba sering.
Kenapa? Iya. Karena sebenarnya di diri manusia itu disebutnya punya receiver dan punya transmitter. Wah, apa tuh? Ya, dia itu bisa mendetek sesuatu sebenarnya. Dia apa ya sebenarnya? Cek Tesla ngomong naon? Tesla ngomong naon Tesla? Everything is energy. Iya. Dan mekanisme dunia mah mengenai masalah energi. Energi larinya itu kemudian frekuensi, vibrasi. Nah, yang kita tuh berinteraksi, kerasa kayak gini, kerasa enak. Apa yang membuat kamu enak? Apa yang membuat kamu nyaman? Atau apa yang membuat kamu takut? Yang kamu receive itu apanya? Ada energinya. Kamu pernah terhipnotis ketika nonton seseorang manggung? Nyawa lagu Kang Bajikan itu? Oh, pasti. Oh, ya. Haji Sakti tahu kan? Nanti sakti. Kamu pada tahu lagu Haji Sakti? Oke. Pernah dengerin? Pernah. Apa yang kamu rasain? Tergetar hati. Bergetar. Iya, bergetar. Yang dengerin apa? Sebenarnya yang kamu dengerin apa? Nah, tapi kenapa ketika dibawain lagu Kang Panji, kamu pernah dengerin orang bawa versinya yang lain nggak? Versi lagu Kang Panji, tapi dibawain sama orang lain. Di cover gitu. Di cover. Pernah. Apa yang kamu rasain? Beda. Beda. Kenapa? Energinya beda. Itu bahwa sebenarnya yang kita dengar atau yang kita rasain itu sebenarnya bukan, kan suara juga gelombang energi. Vibrasinya. Kenapa harus asli? Nah, kenapa harus asli? Sebenarnya bukan masalah mau konteksnya spiritual, mau konteksnya agama, nggak ada hubungannya ini mah. Ya karena ketika vibrasinya sama, like attract like. Jadi akan satu frekuensi itu akan tertarik. Jadi kalau disebutnya ada call and respond, pasti akan ada respon dari orang yang frekuensinya sama. Nah, kenapa harus asli? Karena dunia ini sebenarnya diri kita itu perlu guidance. Sebenarnya karena kita ini hasil, manusia itu hasil dari konstruk atau shaping society. Sehingga sebenarnya secara subconsciousnya manusia itu sebenarnya ingin sekali kembali kepada bentuk aslinya. Kenapa sangat vibrant dengan orang-orang yang asli? Karena sebenarnya itu indikator kita ini yang ditunjukkan kenapa kita suka sama orang-orang yang asli. Suka ada vibrasinya gitu. Karena kita itu butuh inspiring. Bagaimana sih kita ini, tubuh ini dirunning dengan keasliannya kita. Sehingga akhirnya secara otomatisnya, secara naturalnya akan attract terhadap orang-orang yang asli. Nah, kenapa branding itu perlu asli? Jadi nggak perlu terlalu di make up. Jadi tugas branding itu hanya meng-highlight sesuatu yang memang sudah ada, cuman kita beli dikit supaya muncul gitu doang. Make up itu tuh nggak terlalu harus menor-menor. Kalau dia udah inner mah, benar nggak? Nah itu kenapa perlu asli. Nah untuk mencari keaslian diri kita itu ya perlu banyak metode, perlu banyak input. Kan masalah jelma mah adalah masalah input. So, kenapa masalah input? Orang dikategorisasikan. Apa sih yang disebut pintar sama enggak sih? Hanya di input aja. Seberapa banyak input yang datang ke kita. Orang diklasifikasikan pintar, itu nggak ada hubungannya dengan otak. Otak emang geus pinter. Itu dituna Jadi gitu. sudah oke. Hanya orang itu dia lebih tahu duluan informasinya dari kita yang belum tahu, maka itu disebutnya pinter. Kan padahal sebenarnya kalau orang itu bisa sama mengkonsumsi informasi yang sama aja, equal semuanya. Dangkal we anggar lagi.
Jadi nggak ada gitu istilahnya orang tuh nggak hanya masalah input. Inputnya. Nah, cuman ketika masalah input ini yang terjadi, kenapa orang nggak mau input? Nah, itu ada trap di kepala, ada bias kognisi, ada confirmative bias, ada bias anchor, ada bias negatif, macam ada 12 trap di manusia. Orang itu akan cenderung dengan nih, kunaon jelma, embung nggak mau menginput. Ini hasil dari rekayasa otak kita. Kenapa orang ada males? Itu hasil dari rekayasa otak kita. Kenapa? Secara dasarnya, ini teh disebutnya apa ya? Aku kok lupa. Baiklah. Udah, iya. Hasil dari apa disebutnya teh? Ancestor. Hasil dari bawaan dari karuhun-karuhun kita zaman dulu itu teh sebutnya. Karuhun kita mungkin waktu zaman survival yang terus melekat di dalam diri kita. Ada pentingnya survival. Dulu itu baheula lama teu kudu loba input, ya. Baheula lama kudu survival kudu zaman loba bahaya keneh kabeh kan. Teu kudu loba mikir, insting we, instinktif. Nah, secara instinktif manusia teh kayak gitu. Karena ketika kita bertemu dengan informasi-informasi baru atau informasi-informasi yang membuka diri dengan pertumbuhan dan lain-lain, pengennya kan fix aja kita mah ya. Nah, akibat dari itu perlu, saya lupa ya, 20% apa berapa? Jadi perlu lebih energi elektrik ke otak itu. Oke, jadi ketika otak membutuhkan sesuatu, Itu tapi perlu belum siap. otomatiknya perlu masukan lebih dari biasanya. Dan otak kita nggak mau untuk memproduksi itu. Jadi ngebang ngurnya gitu. Itu sebutnya bank otak. Kalau saya menyebutnya bank otak. Bank otak itu. Kenapa orang cenderung pada hal yang negatif? Oh, iya. Itu hasil otak. Contoh, mana pernah merasa traumatik dengan kejadian masa lalu? Nah, itu tadi dibawa-bawa karena informasi pertamanya itu. Dan saya gini tanya, kalau 10 saya kasih pujian, 1 kritikan, mana yang kamu paling nggak? 1. Kritikan. Nah, itu otak. Padahal belum tentu itu terjadi di masa depan, di masa. Jadi kenapa orang itu selalu mereference pada sesuatu hal yang selalu negatifnya? Dan kenapa notice kita tuh sukanya pada hal-hal yang negatif? Itu hasil otak. Automatic negative thought. Makanya sebenarnya kalau kita metode ini apa, killing ant. Killing ant. Killing ant. Automatic negative thoughts Ya. thought. Itu jadi sebenarnya ada pelajari Grasshopper. Jadi kita akan nyadar tuh kenapa. Terus kenapa? Sebenarnya apa itu bias kognisi, ada bias kognisi, konformiti atau apa, saya lupa itu. Tapi kenapa manusia itu anchoringnya selalu informasi pertama. Kedua, ketika beliefnya atau informasi pertama itu udah menjadi bagian dalam dirinya, walaupun ada orang yang ngomong sama kamu bahwa ada cara yang lebih efektif, ada cara yang lebih baik, ada yang kamu nggak mau itu. Kamu akan men-screening informasi-informasi itu, hanya menguatkan apa yang kamu percayai. Oh, jadi nutup sebenarnya gitu. Tapi akibat manusia perlu survival. Memang cara survive manusia itu kayak gitu. Jadi Ya, oke. akhirnya ya tercegahlah input-input itu. Kamu cukup cepat merasa puas, ada bias apa ya, overconfidence. Wah, orang paling sebenarnya bias overconfidence. Selalu ngomong gitu. Nggak mau meneliti lebih jauh akhirnya. Nah, orang nyawa bahasa neta. Oh, iya itu kan sih Ya overconfident, Ya. Overconfident bias. Jadi, lamun orang diajar nih sebenarnya
Seetik biasa gedenya haruslah nyawa lah, kayak pasti ujian. Sorry, over Overconfidence. Bisa lah. Pas begitu tes, nah itu bisanya. Ketika ditanya, naon lagi gitu. Naon ya tak. Tapi rekayasa otak berarti. Rekayasa otak. Jadi itu teh akhirnya macem-macem lah. Akhirnya mencegah kita untuk lebih dalam, tumbuh grow, lebih profound dengan satu informasi. Itu hasil kita. Jadi sebenarnya kalau kamu tahu bahasan ini, mana yang bakalan secanggih-canggihnya. Oh sih, benar sih. Jadi gini. Oh ini aduh anjing, ini ngomongin itu. Kamu tahu AI kan? AI itu meniru cara kerja manusia. Cara kerja otak manusia. Itu sebagian kecil ya itu. Manusia itu lebih canggih. Apa yang membuat AI itu canggih? Database-nya banyak. Database, informasi. Benar? Semakin dia di-input, contoh kalau cara mekanisme kerjanya, kalau dia itu kita input 5 kata, dia hanya bisa mungkin buat kalimat. Tapi kalau di-input dia 100 kata, dia bisa merumuskan, bisa membuat tesis, bisa membuat tesis, bisa membuat skripsi, bisa yang membuat sekarang canggih, buku malah. bisa buku, bisa seperti itu. Novel. 100 akan lebih canggih lagi, bisa menganalisis akhirnya. Nah, otak kita lebih canggih dari itu. Nah, kalau indikator, ini hal-hal kecil. Kalau kamu tanya sama teman kamu, mana harus terjadi naon, namun bingung, kita indikator naon, kurang input. Karena otak itu sebenarnya, canggihnya otak itu, ketika kamu cukup inputnya, bagus inputnya, otak ini bisa ngerumusin direction. Mun maneh ayeuna teh boga direction, itu indikator kamu kurang input. Jadi canggihnya otak manusia itu dia mampu menganalisis, mampu merumuskan, karena ada neuroplasticity sama neurogenesis di otak itu. Neuroplasticity itu dari pengetahuan yang baru ke pengetahuan yang lama itu, dari pengetahuan lama itu nggak akan hilang. Pengetahuan baru itu akan terhubung, nanti dia akan merumuskan, makin banyak itu dia akan merumuskan ide, gagasan, dan dia akan munculkan usulan buat kita, usulan yang baru dan inovatif. Nah, kalau kamu sekarang, makanya berpikir kreatif itu sebenarnya gampang, hanya tinggal kamu banyak input, nanti otak merumusin. Kayak kamu bisa gitar? Enggak. Hah? Kamu bisa, apa yang kamu bisa? Nyanyi? Hah? Kendang, nyanyi. Kendang? Nah, iya kendang, we. Kapan kamu bisa kendang? Kemarin. SMP pernah belajar karena ngeliat orang main kendang. Kapan pastinya? 2014. Perkiraan. Tahu pastinya? Tahu. Kapan pastinya kamu dianggap kamu bisa main kendang? Dianggap bisa tuh 2017 saat pertama masuk SMA di pertunjukan teater, karena si tukang kendangnya semalamnya ada kendang tuh, coba mainin. Akhirnya kata saudaranya, kenapa kayak kamu aja dari awal yang main, bukan orang lain gitu ya. Saya harus cari orang lain buat. Sebelumnya kamu ngerasa itu kamu nggak bisa main kendang? Nggak bisa. Hah? Ngerasanya nggak bisa karena belajar gitu. Sebenarnya dengan kata yang lain, manusia itu nggak pernah tahu kapan bisanya. Kita skill terhadap apapun, kamu masak apapun itu, kita nggak tahu kapan pastinya bisanya.
Yang kamu lakukan apa coba pada saat itu? Input, latihan, ujung-ujung bisa saat nggak bisa ke otak. Jadi sebenarnya buat otak itu kita tuh nggak perlu belajar tuh jangan pengen bisa. Dan buat otak tuh hanya butuh input. Tiba-tiba orang ngerti. So sering kamu bilang, kok tiba-tiba ngerti ya ini? Ketika kamu terus banyak input. Iya bener sih. Nggak pernah kamu sadari, gue pengen bisa, malah jadi bisa. Ketika kamu input, nah ini gue ngerti. Bahwa itu tuh, otak itu secanggih itu, bisa membuat mengerti, paham, itu ketika kamu terus input. Jadi nggak ada yang nggak bisa buat manusia sebenarnya. Hanya tinggal cari. Nah, kenapa? Pertama, ini kita akan ngomongin yang paling fundamental itu nggak ada yang nggak bisa buat manusia. Ya, otak manusia itu pasti akan bisa. Hanya dia tuh butuh input aja dan praktekin, input, hanya itu aja. Tiba-tiba akan bisa aja. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa sebenarnya. Nah, tapi untuk membuat dia bisa sustain, ya harus memiliki rasa senang. Kalau nggak senang, ya bisa sih ujung-ujungnya, tapi resistance itu jadi maksudnya apa ya? Nolak. Ya itu jadi apa ya? Iya, jadi motivasinya tuh kurang akhirnya. Tipis. Jadi kalau kamu senang, kamu masih bertahan lama. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau ngomongin dari mekanisme otak, semuanya bisa. Oke, baik. Panjang bisa nih, aslinya kudu aya deui sih gana nama. Oke, baik. Emang bahasan itu akan panjang sebenarnya. Ya. Kalau saya dipanjangkan mah bisa sampai ke tahun Idul Adha tahun lalu. Nah, tapi karena kita juga sebenarnya terbatas oleh waktu, gitu ya. Mudah-mudahan ada episode kedua. Iya. Bukan mudah-mudahan, kita akan agenda. Harus. Kita akan ngomongin tentang brain mind tadi teh. No? Brand main. Brand main. Nah, otak nu dipake air mah teu beku teu sare wae gitu kan anu tadi cek si Pak Egi nya ngomong. Kan dasarnya semua juga sistem otak, energi, frekuensi, vibrasi dan naon gitu. Kalian kalau ngomongin branding akhirnya akan membranding diri sendiri dari awal kalian dilahirkan. Gitu ya, dari kalian punya nama pun harapan orang tua sudah ada doa di dalamnya. Nah, kayak gitu teman-teman. Turun Pak Egi. Mudah-mudahan kita akan lanjut. Masa gendeng gini kan? Iya, sudah sekarang 1 jam 5 jam orang tercari. Jika ini ngobrol jika ini udah bisa bakalan lila, jika ini mah bisa di waktu-waktu. Oke, tenang naon Pak Egi, isinya iya bakal dipayahan dalam kamera kan sih ngobrol deh. Oke, teman-teman sobat damai. Damai.